Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni sifat dan kegunaan aldehid dan keton. Materi ini merupakan materi derivat hidrokarbon bagian 2.2. Mari kita ikuti ureyanya. Sifat dan kegunaan aldehid dan keton. Materi yang akan dibahas, yang pertama, sifat-sifat aldehid dan keton. Yang kedua, pembuatan aldehid dan keton. Dan yang ketiga, kegunaan aldehid dan keton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai pembahasan dengan sifat-sifat aldehid dan keton. Ya. Sifat fisika. Ya. Sifat fisika terdiri dari wujud. Wujud aldehid, ya, metanal atau nama trivialnya formaldehid adalah suku pertama dari aldehid. Berwujud gas pada suhu kamar. Dan suku rendah lainnya, yaitu suku rendah itu C1 sampai 4 ya, berwujud cair. Kemudian keton ya, suku rendah berwujud cair pada suhu kamar. Sifat fisika berikutnya titik didih dan titik leleh. Nah, TD dan TL aldehid lebih rendah dari senyawa alkanol dengan jumlah C yang sama. Jadi misalnya aldehid C-nya 1 atau metanol dengan alkohol ya, alkanol C-nya 1 yaitu metanol. Nah, titik didihnya lebih rendah metanol. Kemudian keton ya lebih tinggi TD dan T-nya dibandingkan senyawa karbon dengan MR yang sama. Sifat fisika berikutnya kelarutan. Aldehid. Kelarutan semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah C. Jadi contohnya misalnya aldehid C-nya 1 ya metanal dengan aldehid C-nya 2 etanal. Itu lebih mudah larut metanal. Kemudian keton larut dalam air. Sifat fisika berikutnya daya hantar listrik. Aldehid dan keton termasuk senyawa non-elektrolit. Ya, jadi keduanya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baik, sekarang kita bahas sifat kimia. Nah, yang termasuk sifat kimia yang pertama adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini berpengaruh pada titik didih ya senyawa tersebut ya. Senyawa yang memiliki ikatan hidrogen ya titik didihnya relatif lebih tinggi daripada senyawa yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, aldehid dan keton ini keduanya tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawanya. Baik, sekarang sifat kimia yang kedua, kepolaran. Nah, kepolaran itu adalah kecenderungan ya molekul membentuk dua kutub, ya, kutub positif, kutub negatif, sehingga nantinya akan tertarik oleh medan magnet. Nah, aldehid itu dan keton keduanya itu termasuk senyawa polar. Berarti keduanya tertarik oleh medan magnet ya, walaupun dia bukan termasuk senyawa elektrolit. Kemudian sifat kimia yang ketiga, kereaktifan ya. Aldehid lebih reaktif dibanding keton atau keton kurang reaktif dibanding aldehid. Ya, sekarang sifat kimia berikutnya reduksi. Aldehid dapat direduksi menghasilkan alkohol primer ya. Contohnya misalnya aldehidnya etanol ya, C-nya 2, maka kalau direduksi itu akan menghasilkan etanol. Jadi C-nya bersesuaian. Seandainya aldehidnya propanol, maka direduksi menghasilkan 1 propanol ya dan seterusnya. Kemudian keton dapat direduksi menghasilkan alkohol sekunder. Ya, misalnya ketonnya propanon ya, C-nya ada 3 ya, maka kalau direduksi dia akan menghasilkan 2 propanol. Jadi juga sama C-nya bersesuaian ya. Ya, sifat kimia berikutnya oksidasi.
Aldehid dapat dioksidasi menghasilkan asam karboksilat atau nama lainnya asam alkanoat. Contoh misalnya aldehidnya C-nya 2, etanal. Maka kalau dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat yang juga C-nya 2, namanya etanoat. Nah, kalau aldehidnya misalnya metanal yang C-nya 1, maka asam karboksilatnya metanoat, sama juga C-nya 1. Kemudian keton ini tidak dapat dioksidasi. Para siswa sekalian, ini beberapa contoh oksidator yang sering digunakan, yaitu pereaksi Tollens dan pereaksi Pehling atau Benedict. Nah, pereaksi ini sering digunakan di laboratorium untuk membedakan aldehid dan keton. Nah, kalau aldehid positif dengan Pehling atau dengan Tollens ya, kalau keton negatif. Jadi kalau positif dengan Tollens berarti menghasilkan endapan perak, dan kalau positif dengan Pehling menghasilkan endapan merah bata ya atau dari CuO. Dan dalam dunia kedokteran, pereaksi ini sering digunakan untuk mendeteksi ya keberadaan glukosa ya, atau gula di dalam urin. Baik, kita sampailah pada bagian akhir pembahasan ya dalam video penjelasan ini, yaitu pembuatan aldehid dan keton. Kita mulai dengan pembuatan aldehid. Satu, oksidasi alkohol primer. Nah, oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid. Aldehid yang terbentuk secepatnya didesilasi untuk menghindari oksidasi berlanjut menghasilkan asam karboksilat. Jadi oksidasi alkohol primer itu hasil akhirnya adalah asam karboksilat. Nah, untuk menghasilkan aldehid, maka setelah jadi aldehid segera dipisahkan dengan cara desilasi. Nah, contoh misalnya aldehid alkoholnya etanol ya, alkoholnya etanol. Kemudian dioksidasi itu akan menghasilkan etanal dan oksidasi berlanjut akan menghasilkan asam karboksilatnya asam etanoat. Nah, agar ini tidak terjadi, maka ketika sudah menjadi etanal, langsung aja secepatnya didesilasi. Baik, sekarang pembuatan aldehid cara kedua, yaitu dengan cara reduksi asam karboksilat. Reduksi asam karboksilat ini menghasilkan aldehid ya, kemudian alkohol primer. Jadi hasil akhirnya itu alkohol primer. Nah, agar reaksi terhenti sampai dengan aldehid ya, maka ini dengan cara menggunakan pereduksi yang selektif ya dan kondisi yang tepat agar reaksinya selesai sampai dengan aldehid, tidak dilanjutkan menjadi alkohol primer. Ya, contoh reaksinya misalnya asam karboksilatnya asam etanoat. Kemudian katalisnya yang selektif misalnya palladium Fe besi ya atau PdFe. Kemudian kondisinya ini pada suhu 300 derajat Celcius. Ini bisa menghasilkan aldehid yaitu etanal. Nah, kalau tidak menggunakan katalis yang selektif dan kondisi yang sesuai, ini tidak bisa terjadi. Jadi akan lanjut reaksinya menjadikan alkohol primer. Oke, tadi sudah kita bahas bagaimana pembuatan aldehid. Nah, sekarang kita bahas bagaimana pembuatan keton. Nah, keton dapat dibuat dengan oksidasi alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder ini menghasilkan keton. Dan tentunya ini menggunakan katalis yang selektif ya. Ini misalnya natrium bikromat dan kondisi yang sesuai ya. Misalnya ini dengan kondisinya asam menggunakan H2SO4. Nah, contoh reaksinya misalnya alkohol sekundernya 2-propanol ya. Kemudian tadi katalisnya adalah natrium bikromat dan suasana asam dengan H2SO4, maka ini akan menghasilkan 2-propanon ya. Baik, sekarang kita bahas kegunaan aldehid dan keton. Ya, kita mulai dengan kegunaan beberapa aldehid. Ya, aldehid yang pertama adalah formaldehid. Ini adalah aldehid suku pertama. Nama IUPAC-nya adalah metana. Digunakan sebagai formalin untuk mengawetkan spesimen biologi, kemudian mayat, kemudian jaringan. Ya, jadi formalin itu adalah formaldehid yang 40%. Nah, sering penggunaan formalin ini disalahgunakan ya sebagai pengawet makanan seperti ikan,
tahu, atau mie. Padahal sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi makannya itu memang awet ya, tetapi kalau dikonsumsi sangat berbahaya. Baik, contoh aldehid berikutnya yaitu asetaldehid ya. Ini adalah suku kedua dari aldehid. Ya, nama IUPAC-nya adalah etana. Nah, digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam asetat ya atau cuka ya. Kemudian sebagai pelarut, obat-obatan, parfum dan plastik. Nah, berikutnya aldehid yaitu benzaldehid ya atau nama IUPAC-nya adalah penilmetanal. Nah, digunakan sebagai pewangi dan perisa dengan aroma almond. Baik, sekarang bagaimana kegunaan keton? Nah, keton yang paling terkenal itu adalah aseton ya. Nama trivianya adalah dimetilketon. Kemudian nama IUPAC-nya adalah propanon. Nah, aseton digunakan sebagai penghapus cat kuku ya, kutek ya, pelarut tinta dan pembersih peralatan laboratorium dan industri. Kemudian keton yang kedua adalah butanon ya, yang C-nya 4, butanon. Ya, digunakan sebagai pelarut cat dan perekat. Itulah uraian singkat tentang materi, sifat, dan kegunaan aldehid dan keton. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua, lebih khusus untuk saya pribadi. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.